Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawan. Maka setiap orang yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesesatan dan hawa nafsu. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadza sabaqa fi ma'na annahu khatamun nabiyyina. Ini sudah dijelaskan dalam makna perkataan At-Tahawi sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Fa kullu da'wa nubuwati ba'dahu fa batilatun wa kufrun. Maka setiap pengakuan yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pengakuan yang batal dan merupakan kekufuran. Li'annahu la ya'ti ba'da nabiyyina alaihi salatu wassalamu nabiyyun. Karena tidak ada nabi lagi yang datang setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa alaihi salamu lamma yanzilu akhir az-zamani. Adapun Nabi Isa alaihi salam ketika beliau nanti turun di akhir zaman, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهُ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ. Maka beliau tidak datang sebagai seorang nabi baru atau rasul baru. أَوْ يَأْتِي بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ. Atau bukan juga beliau membawa syariat yang baru. إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهُ مُجَدِّدٌ لِدِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Namun beliau akan datang sebagai pembaharu. Pembaharu artinya orang yang memperbaiki agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kaum muslimin sudah banyak yang rusak, maka beliau akan perbaiki itu. Beliau akan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan datang sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkumu bi syari'atil islamiyah. Dan beliau akan menghukumi setiap permasalahan dengan syariat Islam. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus kepada seluruh jin dan juga kepada seluruh manusia dengan bawa kebenaran dan juga petunjuk. Wa bin nuri wad diya'i. Demikian juga membawa cahaya dan cahaya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, kadzalika hadza ma yajibu i'tiqaduhu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga wajib untuk diyakini dalam keyakinan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakfi an na'taqida annahu Rasulullah faqat. Tidak cukup kita meyakini beliau sebagai Rasulullah saja. Bal annahu rasulun ila an-nasi 'ammatan. Bahkan kita wajib meyakini bahwasanya beliau adalah rasul untuk seluruh manusia semuanya. Bal ilal jinni wal insi, bahkan beliau adalah rasul untuk jin dan manusia seluruhnya. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Surat Saba ayat 28. Wa qala lahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada beliau, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Farisalatuhu ilan nasi ammatan. Maka risalah beliau berlaku untuk seluruh manusia. Artinya semua manusia wajib mengikuti beliau sampai hari kiamat.
seluruh manusia wajib masuk Islam. Itu maksudnya. Wa hadza min khasaisihi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah salah satu kekhususan beliau, yaitu bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau yang hanya diutus untuk kaum tertentu saja, bukan untuk seluruh manusia. Fahuwa rasulun linnasi ammatan. Maka beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia secara umum. Wa wajabat ta'atuhu ala jamil khalqi. Dan seluruh makhluk wajib taat kepada beliau. Arabuhum wa ajamuhum. Baik orang Arab maupun orang yang non-Arab. Ajam artinya non-Arab. Wa aswaduhum wa abyaduhum. Baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih. Wa insuhum wa jinnuhum. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Fakullu man balaghathu da'watur rasuli sallallahu alaihi wasallam wajib an yu'tiyahu wa an yattabi'ahu. Maka setiap makhluk yang sampai kepada dia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk taat kepada Rasulullah dan wajib untuk mengikuti Rasulullah. Faman aqarra annahu Rasulullah lil Arabi khassatan. Siapa yang meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk orang Arab saja. Kama yaquluhu ta'ifatun minan nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang Nasrani. Mereka berkata innahu Rasulullah lil Arabi khassatan. Bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk orang Arab saja. Wa yunkiruna nubuwatahu li ghairihim. Dan mereka orang Nasrani mengingkari kenabian Rasulullah untuk selain orang Arab. Fahadza kufrun billahi azza wa jalla. Maka ini bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Wa takdzibu lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Dan bentuk pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu yaqulu, padahal Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, semuanya. Di sini tidak dikatakan untuk Arab, tidak, tapi untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Surat Saba ayat 28. Wa yaqulu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga firman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Rasulullah, agar beliau menjadi nadhir, memberi peringatan lil alamin, untuk seluruh alam, semuanya. Tidak dipisahkan Arab dengan bukan Arab, tidak. Untuk semuanya. Surat Al-Furqan ayat yang pertama. Demikian juga ayat yang masyhur, surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Untuk alam semesta semuanya. Baik orang Arab maupun orang non-Arab, semuanya sampai hari kiamat. Ayat ini sering digunakan sebagai dalih pluralisme. Padahal ayat ini, Al-Anbiya ayat 107, ini adalah dalil wajibnya seluruh manusia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil wajibnya manusia semuanya untuk masuk Islam. Farisalatuhu alamiyatun, maka risalah beliau itu berlaku secara universal. Berlaku untuk semuanya. Untuk semua manusia dan jin, di setiap masa dan di setiap tempat, semuanya tanpa kecuali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, kepada kaum tertentu. Wa bu'itsu ila nasi ammatan. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia semuanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulukal ardi yad'uhum ilal islami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirimkan surat-surat kepada para raja di muka bumi untuk mendakwahkan mereka agar masuk Islam. Fadalla ala annahu mursalun
ila ahli al-ardi kullihim. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya beliau memang diutus untuk seluruh penduduk bumi semuanya. Wa umira bil jihadi hatta yadkhulan nasu fil islami. Dan beliau diperintahkan untuk berjihad sampai manusia masuk ke dalam Islam. Fadalla ala umumi risalatihi alaihi salatu wassalam fayajibu i'tiqadu hadza. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya risalah beliau bersifat umum, bersifat universal, berlaku untuk semuanya. Dan ini wajib untuk kita yakini. Fatajibu fi haqqihi hadhihi al-i'tiqadatu. Maka di antara haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib kita yakini beberapa poin akidah berikut ini. Awalan yang pertama, annahu abdullahi wa rasuluhu. Bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Thaniyan yang kedua, annahu khatamun nabiyyina la nabiyya ba'dahu. Bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Thalithan, anna risalatahu ammatun lil insi wal jinni. Bahwasanya risalah beliau, tuntunan beliau, syariat beliau itu berlaku secara umum, secara menyeluruh untuk seluruh manusia maupun seluruh jin. Wa dalilu umumiha lil insi kama sabaqa minal ayati wa mukatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil bahwasanya syariat beliau, risalah beliau berlaku untuk seluruh manusia adalah sebagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Dan juga bahwasanya beliau mengirim surat kepada seluruh raja-raja di muka bumi, tidak hanya kepada raja-raja Arab saja. Wa amma umumuha lil jinni. Adapun dalil bahwasanya syariat beliau juga berlaku secara umum untuk para jin. Fa liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Dan ketika kami palingkan kepadamu sekelompok para jin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri majelismu, mereka saling berkata kepada sesamanya, diamlah, sebagai bentuk adab di majelis ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Quran dan juga mendakwahkan mereka untuk masuk Islam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika selesai didakwahi, maka mereka pulang kepada kaumnya menjadi pemberi peringatan, menjadi da'i. Para jin ini kembali ke kaumnya, kemudian mendakwahkan Islam di kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang mana kitab ini membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Yang kitab ini memberikan petunjuk kepada kebenaran dan juga kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi. Wahai kaum kami, wahai kaumku, terimalah seruan dakwah dari dai Allah ini. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Da'i Allah di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah seruan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qoulihi ta'ala, demikian juga dalam firman Allah Ta'ala, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan ini. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yang mana Al-Quran itu membimbing kepada petunjuk, maka kami pun beriman kepadanya. Surat Al-Jin ayat 1-2. Fadalla ala umumi risalatihi lil jinni. Maka beberapa ayat di atas menunjukkan bahwasanya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku secara umum juga untuk para jin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li ahli al-ardi kullihim. Maka kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh penduduk bumi semuanya. Insihim wa jinnihim, baik manusia maupun jin. Faman amana bihi dakhalal jannata. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Wa man lam yu'min bihi dakhalan nar. Dan siapa yang tidak beriman, maka dia akan masuk neraka. Minal insi wal jinni, baik itu manusia maupun jin. Maka perhatikan, jin juga terkena beban syariat. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia dapat pahala dan dia bisa masuk surga. Kalau dia melakukan keburukan, maka dia mendapatkan dosa dan dia bisa masuk neraka. Wa qawluhu bin nuri wa diyai. Perkataan At-Tahawi bahwasanya Nabi membawa cahaya dan cahaya. Huma bima'nan wahidin. Dua hal ini maknanya sama, sama-sama cahaya. Wa qad bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa keduanya. Membawa nur dan diya. Maksudnya membawa hidayah. Ya, cahaya di sini maksudnya cahaya hidayah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dan sebagai dai yang mengajak manusia kepada Allah dengan seizin Allah, dan juga sebagai pemberi penerangan yang munira, yang terang benderang. Surat Al-Ahzab ayat 35 sampai 36. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.